Selamat pagi Bu, apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Bu, kabar baik. Iya, maaf Ibu mengganggu. Saya minta waktunya sebentar untuk bincang-bincang sama Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Iya, begini Bu. Kebetulan Ibu seorang kepala sekolah dan pimpinan di sini, tentu banyak kasus yang Ibu temui, bukan begitu ya Bu? Iya Bu, sudah pasti. Iya. Nah Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Begini Bu, saya melihat bahwa kasus etika yaitu benar lawan benar merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara moral tapi bertentangan satu sama lain. Sedangkan bujuk moral itu benar lawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini Bu, sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan melihat lagi keputusan atau refleksi. Ya Bu, baik Bu. Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang dilakukan adalah mengumpul fakta, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi-lagi melihat keputusan kembali dan direfleksi. Iya Bu. Pertanyaan saya selanjutnya yaitu hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Nah, langkah yang dilakukan adalah mengumpul fakta yang dimana menentu, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi-lagi harus melihat keputusan kembali yang dapat dilakukan kedua belah pihak yang bertentangan dapat menjalankannya dengan baik. Iya Bu. Yang selanjutnya Bu, kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk hal yang efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgen atau mendesak dan tidaknya kasus dilema etika itu tersebut, dan pengambilan alternatif solusinya. Iya. Ibu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentukah dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesai di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik Bu, tentang dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah
Masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama pentingnya. Biasanya, tetapi harus ada yang didahulukan, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus didahulukan. Oh iya, oke. Oh, Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Bu? Baiklah Bu, dalam pengambilan dilema etika saya tidak mempunyai jadwal khusus ya. Karena masalah biasanya tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Jika masalah itu ringan biasanya akan langsung ditangani. Tetapi jika masalah itu berat maka akan lebih dahulu dimusyawarahkan. Biasanya saya akan berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah terlebih dahulu, atau bila perlu ada guru-guru lain yang dianggap bisa membantu saya menyelesaikan masalah, atau bersama orang tua murid. Dalam hal ini biasanya komite. Oh iya, baik. Oh, Ibu, dari semua yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisis kasus yang ada. Banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pastinya tidak mungkin membuat semua pihak yang terlibat pasti akan pilih yang tidak terpuaskan. Semua harus menghormati serta melaksanakan keputusan yang tepat. Oh iya Bu, baik Bu. Ibu, terima kasih atas waktunya, sudah mau meluangkan waktu untuk saya bincang-bincang hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, selamat pagi juga Bu. Selamat pagi Bu, apa kabar hari ini? Ya, selamat pagi, kabar baik. Oh iya, maaf Ibu mengganggu. Saya minta waktunya sebentar untuk bincang-bincang sama Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu, boleh. Oh iya, terima kasih Bu. Begini Bu, kebetulan Ibu seorang kepala sekolah atau pemimpin di sini. Tentu banyak kasus yang Ibu temui ya Bu? Ya, pastilah itu Bu, pasti ada. Oh iya Bu. Nah, Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral, Bu? Ya, terima kasih. Saya melihat dari sudut pandang moral dan juga hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun, jika masih dikaitkan benar salah, masalah tersebut adalah dilema etika. Oh iya, baik Bu. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya. Dalam hal ini yaitu tantangan dalam mengambil keputusan ya, yaitu mencari keputusan karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Terus dalam mengambil keputusan harus mengutamakan kedua pihak dan juga tidak merugikan salah satunya. Oh iya Bu. Pertanyaan selanjutnya lagi Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jelaskan? Ya, untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya saya langsung putuskan. Tapi jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai
langkah-langkah yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dan berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusinya. Oh iya, oke Bu. Oh, pertanyaan saya selanjutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan atau dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya. Dalam mengambil keputusan, biasanya saya selalu mengajak oleh sekolah, stakeholder, terus wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari solusi akan permasalahan tersebut. Oh iya, Bu. Dari semua yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dari keputusan pelajaran yang dapat saya ambil di sini adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, juga mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan dan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Oh iya, baik Bu. Terima kasih atas waktunya yang sudah mau menerima saya untuk bincang-bincang tentang kebijakan dalam mengambil keputusan. Terima kasih dan selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi.